Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Diah Herawati. Saya adalah salah satu dosen tetap pada program studi keperawatan di Universitas Shahid Surakarta. Dengan mengikuti mata kuliah keperawatan keluarga ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, memahami tentang teori dasar keperawatan keluarga yang terdiri dari tren, masalah, dan budaya dalam keluarga, tahapan dan tugas perkembangan keluarga, serta pendidikan kesehatan untuk individu atau keluarga. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan proses keperawatan seperti pengkajian, diagnosa keperawatan, rencana keperawatan, implementasi, dan evaluasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan dokumentasi asuhan keperawatan keluarga dalam pengaturan komunitas. Yang keempat, mampu memberikan asuhan keperawatan keluarga untuk klien dan keluarga dengan berfokus pada biopsikososial, budaya, dan spiritual. Kita tahu gambaran singkat mata kuliah keperawatan keluarga yang saya ampu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan. Saya menggunakan metode pembelajaran ceramah, diskusi kelompok, dan simulasi atau demonstrasi pada salah satu mata kuliah yang saya ampu. Sistem pembelajaran di mata kuliah yang saya ampu dilakukan secara hybrid learning, merupakan pembelajaran dengan sistem kombinasi metode pembelajaran antara metode daring atau online dan luring atau tatap muka untuk beberapa jam di dalam kelas. Kemudian, pembelajaran yang dilakukan secara daring biasanya saya menggunakan Google Meet, Zoom Meeting, WA Group, dan Learning Management System. Berbagai strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran bertujuan agar tercapainya kompetensi lulusan yang diharapkan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan. Dalam proses belajar mengajar, saya selalu mempersiapkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang akan digunakan sebagai acuan jumlah pertemuan dan topik materi yang akan disampaikan. RPS disampaikan di awal pertemuan untuk membuat kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Selain itu, saya juga menyiapkan bahan ajar yang berupa slide presentasi yang digunakan untuk metode ceramah. Sedangkan sistem evaluasi pembelajaran, saya menggunakan sistem penilaian 50% untuk teori dan 50% untuk praktik. Di mana untuk presentasi 50% di dalam pembelajaran teori terdiri dari kehadiran 10%, tugas 15%, UTS 35%, dan UAS 40%. Sedangkan 50% di dalam pembelajaran praktik terdiri dari kehadiran 10%, sikap 15%, pengetahuan 15%, keterampilan 40%, dan laporan praktikum 20%. Kemudian hasil evaluasi tersebut saya infokan kepada mahasiswa melalui WA Group dalam tabel rekap nilai. Selanjutnya, saya akan tampilkan cuplikan video pembelajaran mata kuliah keperawatan keluarga secara online menggunakan Zoom Meeting. Asuhan keperawatan keluarga itu apa sih gitu ya? Nah, ini ya. Asuhan keperawatan keluarga itu merupakan proses yang kompleks dengan menggunakan pendekatan sistemik untuk bekerja sama dengan keluarga dan individu sebagai anggota keluarga. Sedangkan proses keperawatannya itu adalah pendekatan sistemis untuk merancang dan memberikan asuhan keperawatan kepada klien seperti itu. Jadi proses keperawatan ini memang membantu perawat memberikan pelayanan yang dibutuhkan untuk mempertinggi kesejahteraan keluarga. Jadi pada intinya adalah asuhan keperawatan ini memang kita lakukan tidak hanya terpacu kepada pasien, tetapi kepada seluruh anggota keluarganya seperti itu. Nah, ini ada tahapan ya. Tahapan dari proses keperawatan keluarga. Untuk tahapan proses keperawatan keluarga ini sama di semua mata kuliah yang namanya proses keperawatan itu sama ya, mulai dari pengkajian,
Perumusan diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, asuhan keperawatan atau implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, kita masuk ke perumusan diagnosa keperawatan. Ada yang masih ingat apa itu perbedaan dari DS dan DO? Ada yang bisa menjawab? DS data subjektif, Bu. Kalau DO data objektif. Iya, betul ya yang dijawab sama Deva. Jadi pada intinya DS itu adalah data subjektif, DO data objektif. DS data yang kita dapatkan yang bersumber dari pasiennya, pasiennya yang bilang sama kita, misalkan contohnya mengeluh apa? Nyeri seperti itu. Kalau DO ya kita melihat dari observasi, dari data-data, dari lab, dari pemeriksaan seperti itu ya. Nah, ini perumusan diagnosa keperawatan. Ada kolom 4. Yang pertama ada kolom nomor ya, kolom data, DSDO, etiologi, dan problem. Nah, untuk selanjutnya, yaitu terkait problem. Problem di dalam asuhan keperawatan keluarga itu berisi pernyataan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang dialami oleh keluarga atau anggota keluarga. Jadi problem ini sama halnya dengan problem pada saat penentuan diagnosa pada umumnya, diagnosa di medical bedah, diagnosa di gawat darurat, dan di mata kuliah yang lainnya itu sama problemnya. Kita di asuhan keperawatan keluarga juga bisa memakai itu, tetapi yang membedakan adalah di etiologi. Etiologi pada asuhan keperawatan keluarga itu yang mengacu hanya 5 tugas keluarga. 5 itu yang pertama adalah mengenal masalah. Yang kedua, mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, merawat anggota keluarga. Yang keempat, memelihara lingkungan. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi nanti perlu dihafalkan ya teman-teman. Apapun problem di dalam asuhan keperawatan keluarga, kita hanya memakai 5 etiologi ini. Jadi disesuaikan problemnya nanti apa, kira-kira etiologi yang masuk ke ke problem itu tuh apa seperti itu. Misalkan contohnya kurang pengetahuan. Oh, kita pada waktu pengkajian itu melihat bahwa memang di keluarga itu keluarga yang dilihat dari segi pendidikan mungkin memang pendidikannya rendah misalkan. Memang dia belum paham terkait penyakitnya. Dia belum paham terkait penanganan dari penyakitnya tersebut. Jadi yang cocok semisal kurang pengetahuan berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenal masalah karena memang keluarganya belum paham terkait penyakit tersebut. Seperti itu ya. Ini tentang problem dan etiologi. Nah, selanjutnya ada tipologi diagnosa keperawatan. Apa itu tipologi diagnosa keperawatan? Tipologi diagnosa keperawatan itu ada 3. Yang pertama adalah aktual, yang kedua resiko, dan yang ketiga adalah potensial. Nah, aktual di sini yang dimaksud adalah masalah keperawatan yang memerlukan tindakan segera atau cepat. Kalau resiko itu masalahnya itu belum terjadi, tetapi ada tanda atau gejala untuk menjadi masalah aktual jika didiagnosa resiko ini tidak dilakukan intervensi, seperti itu. Nah, untuk yang diagnosa terakhir atau potensial, potensial di sini merupakan keadaan sejahtera. Jadi keluarga itu telah mampu memenuhi kebutuhannya dan mempunyai sumber penunjang kesehatan, seperti itu. Jadi ada 3. Sampai sini jelas teman-teman? Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas, Bu. Iya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Oke, baik kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, kita lanjut contoh ini ya. Contoh diagnosa keperawatan keluarga. Yang pertama, gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan pada anak balita A, keluarga tuan B, berhubungan dengan tidak tahuan keluarga mengenal masalah kekurangan nutrisi. Jadi untuk nomor 1 ini adalah contoh diagnosa aktual. Diagnosa aktual, diagnosa yang kita dapatkan pada saat kita pengkajian.
Terus yang kedua ini resiko terjadi konflik pada keluarga. Bapak C berhubungan dengan ketidaktahuan keluarga mengenal masalah komunikasi. Ini salah satu contoh ya. Sebenarnya bisa kita lihat kalau diagnosa resiko pasti di depan ada tertulis resiko terjadi seperti itu. Yang keempat ini ya, poin nomor 4 ini juga resiko terhadap tindakan kekerasan, berarti dia masuk ke diagnosa resiko. Sedangkan yang ketiga, potensial peningkatan coping keluarga. Ini masuk ke diagnosa potensial. Ini salah satu contoh saja. Nah, untuk selanjutnya, terkait penyusunan prioritas masalah. Jadi yang pertama yang kita lakukan tadi kan sudah melakukan pengkajian. Dari pengkajian kita sudah menentukan diagnosa ya. Dari diagnosa kita masuk ke prioritas masalahnya. Prioritas masalah di sini menentukannya dengan cara scoring. Nah, scoring kita lakukan bila merumuskan diagnosa keperawatan itu lebih dari 1 dengan menggunakan skala. Nah, skalanya itu apa? Gitu ya, kita lihat ya. Nah, ini ada skala untuk penentuan prioritas diagnosa keperawatan keluarga. Ini yang salah satu yang membedakan antara diagnosa keperawatan keluarga dengan diagnosa keperawatan yang lainnya. Jadi untuk skala penentuan prioritas itu ada 4 poin yang teman-teman juga harus hafal selain etiologi tadi ya. Di asuhan keperawatan keluarga ada 5 etiologi yang harus dihafalkan. Setelah itu juga skalanya ini ya. Yang pertama adalah sifat masalah. Ini bobotnya 1 sudah baku. Aktual itu skornya 3, resiko 2, wellness atau potensial itu 1. Ini juga sudah ketetapan. Yang kedua, kemungkinan masalah dapat dirubah. Ini memiliki bobot 2. Kemungkinan masalah dapat dirubah ini ada mudah, sebagian tidak dapat. Mudah itu skornya 2, sebagian 1, tidak dapat 0. Untuk yang ketiga adalah potensial masalah untuk dicegah. Ini bobotnya 1. Kalau tinggi itu 3, cukup itu 2, dan rendah itu 1. Sedangkan keempat, menonjolnya masalah itu bobotnya 1. Jadi masalah berat harus segera ditangani itu 2. Ada masalah tidak perlu ditangani 1. Dan yang ketiga adalah masalah tidak dirasakan itu 0. Begitu. Ini jadi skalanya memang kalian harus hafal. Tidak susah ya teman-teman. Coba kalian lihat, kalau dilihat sekilas, antara nomor 1 dengan nomor 3 itu sama bobotnya. Ya kan? Nomor 1 bobot 1, nomor 3 juga bobot 1. Nomor 1 321, nomor 3 321. Kalian bisa menghafal itunya aja. Untuk poin nomor 2 dengan nomor 4 sama. Bobotnya 2, cuma berbeda di bobot ya, tapi 210 itu sama. Jadi kalian tinggal menghafalkan, oh memang skala itu ada sifat, kemungkinan, masalah dirubah, potensial, dan menonjolnya masalah. Seperti itu, ini skalanya. Setelah kalian menentukan prioritas skala, kita masuk ke scoring. Nah, ini scoringnya itu untuk menentukan berapa sih nilainya dengan diagnosa pertama dan kedua, lebih banyakkan siapa, dan dari situ kita bisa menentukan prioritasnya, lebih dulu mana yang akan kita tangani, ibaratnya seperti itu. Jadi untuk scoring, di sini menentukan skor untuk di setiap kriteria dulu. Tadi kan kriteria skalanya ada 4 ya, nah itu kita tentukan dulu nilai skornya berapa. Setelah itu rumus ya, kita masukkan ke rumus, skor dibagi dengan angka tertinggi dan dikalikan dengan bobot. Jadi tadi skor, skornya tadi yang skornya tadi di aktual itu berapa, angka dibagi angka tertingginya itu berapa, dikalikan dengan bobot. Kalau angka tertinggi, bobot itu kan memang sudah ketetapan ya. Kalau skor kita kan melihat sesuai dengan pengkajian. Nah, setelah itu barulah kita jumlahkan. Kita jumlahkan skornya untuk di setiap kriteria sehingga mendapatkan skor akhir, nilainya berapa, seperti itu. Baru bisa kita menentukan prioritasnya, diagnosa manakah yang harus kita dahulukan untuk kita lakukan intervensi. Sampai sini sudah jelas teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah, Bu. Sudah jelas, oke. Kita masuk yang selanjutnya ya. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi penentuan prioritas. Di atas tadi
masih ingat tadi ada 4 ya, 4 skala. Yang pertama adalah sifat masalah. Nah, kalian bisa menentukan sifat masalah, apakah dia itu aktual, apakah dia itu resiko, ataukah dia itu potensial, wellness, itu dilihat dari diagnosanya itu apakah mengancam kehidupan, apakah mempengaruhi kehidupan keluarga. Kalau memang dia itu adalah masalah keperawatan yang memerlukan apa ya, tindakan segera, terus mengancam kehidupan, berarti dia aktual dan terjadi pada saat kita melakukan pengkajian. Berarti bobotnya 3, seperti itu, salah satu contohnya. Terus yang kedua, kemungkinan masalah dapat dirubah. Ini kita bisa ukur dengan kriteria, bisa melihat dari pengetahuannya, sumber daya keluarganya, sumber daya keperawatannya, dan sumber daya masyarakatnya. Apakah di masyarakatnya itu dekat dengan fasilitas, apakah memang perawatnya di situ aktif, kalau misalkan di desa itu ada posyandu lansia, posyandu balita, ataukah memang ada tenaga kesehatan yang aktif ke situ, dilihat dari sumber keuangannya, apakah memang keluarganya tercukupi atau di bawah ekonomi, dan dilihat dari pengetahuannya, apakah memang keluarganya itu memiliki pengetahuan yang tinggi, pendidikan yang tinggi seperti itu. Terus yang ketiga adalah potensial masalah dapat dicegah ya. Tadi di skala yang di atas tadi, kita bisa menentukan apakah dia itu cukup, sedang, atau mudah, itu dilihat dari kepelikan dari masalahnya, lama dari masalahnya, tindakan yang sudah atau sedang dilakukan, dan apakah kelompok resiko tinggi, seperti itu. Dan yang terakhir adalah menonjolnya masalah. Nah, di sini menonjolnya masalah itu kita bisa mengukur dari nilai skor tertinggi yang terlebih dahulu dilakukan intervensi. Begitu. Ini ada kasus ya, nyeri akut pada saudara A, keluarga Tuan S, berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga untuk mengenal masalah anggota keluarganya. Sebelum kita masuk ke kasus ini, mungkin tadi masih ada yang ingat apa itu rumusnya apa untuk menentukan skor ini? Rumusnya tadi apa? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu, Wak Ode. Oh iya, silahkan Wak Ode. Rumusnya skor dibagi angka tertinggi dikali bobot. Iya, jadi kita untuk mengukur skor ini, benar ya yang sudah dikatakan Wak Ode tadi juga sudah dijelaskan di depan bahwa memang skor dibagi angka tertinggi dikalikan dengan bobot. Nah, semisal ada contoh kasus seperti ini ya. Ini saya sudah menuliskan kriterianya. Jadi dia kriterianya aktual, kriterianya sebagian, cukup, dan masalah berat harus segera ditangani. Jadi kita melihat dari aktual. Aktual berarti skornya adalah berapa tadi? 3. Dibagi angka tertinggi. Angka tertinggi di dalam poin nomor 1, sifat masalah tadi, poin tertingginya kan 3 kan? Berarti 3 dibagi 3 dikali bobot. Bobotnya 1, berarti sama dengan 1. Seperti itu. Ini yang poin kedua, sebagian juga seperti itu. Nanti teman-teman bisa melihat juga ya, sebagian itu skornya 1, angka tertingginya 2, dikali bobotnya 2, jadi sama dengan 1. Setelah kita mendapatkan semua ini, barulah kita jumlahkan. Jumlahnya berapa? 1 ditambah 1 ditambah 2/3 ditambah 1. Jadi total berapa? Berapa? Ada yang bisa jawab? Ini tinggal dijumlah aja. 1 tambah 1 tambah 2/3 tambah 1 jadinya 3, 2/3 gitu aja ya. Tidak perlu disamakan penyebut atau bagaimana. Jadi 3, 2/3. Oke, baik. Kita lanjutkan. Tadi sudah pensekoran. Untuk pensekoran sudah paham semuanya, teman-teman? Paham, Bu. Sudah paham semua? Sudah, Paham? Bu. Sudah. Oke, kita melanjutkan tentang penyusunan perencanaan. Jadi penyusunan perencanaan ini disusun dengan menyusun prioritas
Yang kedua, menetapkan tujuan. Jadi tadi kan prioritasnya sudah, setelah itu menetapkan tujuannya. Nah, tujuan di dalam perencanaan itu ada dua. Tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum itu kita menangani masalah yang mengacu pada problemnya. Untuk tujuan khusus itu mengacu pada etiologinya, seperti itu. Setelah itu kita masuk ke kriteria dan standar. Di sini merupakan pernyataan spesifik tentang hasil yang diharapkan dari setiap tindakan. Jadi tadi kan sudah prioritaskan, setelah itu perencanaan. Di perencanaan itu ada tujuan dan kriteria hasil atau yang dinamakan standar. Gitu. Nah, ini salah satu contoh ya, kalau tujuan umum. Tujuan umum itu salah satu contohnya seperti ini. 1 bulan setelah dilakukan tindakan keperawatan, gangguan pemenuhan nutrisi anak A tidak terganggu atau terselesaikan ya, dan berat badan anak naik 0,5 kilogram. Jadi kita menyelesaikan permasalahan pada problemnya, yaitu tentang nutrisi. Kalau tujuan khusus, contohnya adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan 2 kali 60 menit, keluarga mampu mengidentifikasi adanya gangguan gizi kurang pada anak A. Jadi ini kita menangani atau menyelesaikan masalah pada etiologi. Kembali lagi, kalian harus ingat etiologi dalam asuhan keperawatan keluarga hanya ada 5, sesuai dengan 5 fungsi yang tadi sudah saya sebutkan di awal ya. Begitu. Setelah itu kita masuk ke pelaksanaan. Nah, pelaksanaan di sini adalah perencanaan yang sudah disusun, dilaksanakan dengan memobilisasi sumber-sumber daya yang ada di keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Ini ada 3 ya, tipologi intervensi itu ada 3 menurut Friedman. Yang pertama adalah suplemental, yang kedua adalah fasilitatif, yang ketiga adalah perkembangan. Begitu. Jadi untuk suplemental ini perawat sebagai pelaksana langsung. Jadi perawat sebagai pelaksana pelayanan keperawatan langsung yang mengintervensi kepada kliennya. Kalau yang fasilitatif berarti perawat memfasilitasi untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan yang ketiga itu perkembangan. Ini memanfaatkan sumber-sumber keluarga untuk tindakan mandiri. Begitu. Nah, setelah itu tahapan yang terakhir evaluasi ya. Jadi evaluasi ini pada tahapan yang terakhir, perawat melakukan penilaian terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Jadi evaluasi itu sama ya di semua aspek, itu ada evaluasi sumatif dan evaluasi formatif, seperti itu. Evaluasi yang sumatif itu disusun dengan menggunakan SOAP, subjek, objek, analisis, dan planning, seperti itu. Kalau evaluasi yang formatif itu evaluasi yang pada saat kita lakukan pada saat mengimplementasi gitu. Jadi kita implementasi melakukan tindakan apa, saat itu juga kita mengevaluasi. Perbedaannya itu. Kalau yang sumatif yaitu evaluasi akhir atau evaluasi akumulasi dengan menggunakan SOAP itu tadi. Begitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya ya, mengulang tadi yang sudah saya jelaskan. Mungkin ada yang masih ingat. Tadi saya menjelaskan terkait etiologi yang ada di asuhan keperawatan keluarga. Apa saja tadi? Siapa yang bisa menjawab? Atau saya tunjuk ya? Silahkan Jihan. Jihan untuk menjawab. Tadi etiologinya ada 5. Apa aja Jihan? Atau mungkin yang lainnya bisa membantu. Apa aja tadi etiologi yang sudah saya jelaskan di depan tadi ya, etiologi yang digunakan untuk menyusun diagnosa keperawatan keluarga. Mengenal Ada 5. Ya, siapa yang mau menjawab? Siapa, Van? Oh ya, silahkan, Van. Yang pertama ada mengenal masalah, mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga merawat. Iya, suaranya terputus ya. Yang
belum Bu suaranya? Masih putus-putus di tempat teman-teman yang lain, suaranya jelas apa tidak? Di tempat saya terputus. Terus juga Putus-putus juga ya. Coba diulangi, Van, Jaringan. apa tadi? Jaringan. Atau mungkin yang lainnya bisa membantu. Apa tadi? Etiologi. Halo. Ya, gimana, Mengenal Van? masalah. Iya, mengenal masalah. Yang kedua, yang ketiga, merawat anggota keluarga. Iya. Memelihara lingkungan. Iya, memelihara lingkungan. Fasilitas pelayanan kesehatan. Iya, menggunakan fasilitas layanan kesehatan. Seperti itu. Baik, mungkin nanti teman-teman bisa dipelajari kembali ya apa yang sudah saya sampaikan. Sampai sini tadi yang saya jelaskan tentang asuhan keperawatan keluarga, apakah sudah jelas semuanya? sudah, Bu. Sudah jelas? Sudah, Sudah Bu. ya? Yang lain sudah jelas? Sudah, Bu. Iya, jadi seperti itu ya asuhan keperawatan keluarga. Jangan lupa juga nanti untuk dipelajari lagi untuk pertemuan yang mendatang. Ibu akan memberikan contoh lagi ya kasus terkait asuhan keperawatan, terkait bagaimana nanti teman-teman itu mengulang lagi, maksudnya tentang kasusnya tadi, bagaimana cara menghitungnya. Seperti itu kita insya Allah akan ulangi lagi di pertemuan yang akan datang. Jadi kalian pelajari lagi materi ini sehingga nanti di pertemuan yang akan datang bisa lebih jelas lagi, sudah bisa lagi dalam menentukan diagnosa keperawatan keluarga. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah? Tidak ada? Sudah jelas? Ya, baik. Jika sudah cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya akhiri pertemuan yang kali ini ya. Insya Allah kita ketemu di pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih. Nah, itu tadi cuplikan cara saya mengajar kepada mahasiswa melalui online pada mata kuliah keperawatan keluarga yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran sebagai salah satu tugas dosen pada Tridharma Perguruan Tinggi, terutama pada aspek pendidikan dan pengajaran. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.